Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahasa. Jadi kita hari ini bakal ngobrolin soal ide pokok dan gagasan pendukung di teks argumentasi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget. Topik klasik tapi penting. Banyak siswa masih bingung bedain mana ide pokok, mana penjelas. Iya, padahal kuncinya tuh di paragraf kan. Satu paragraf, satu ide pokok. Bener, dan biasanya ide pokok itu ada di kalimat utama yang sering disebut juga sebagai kalimat topik. Nah, terus gimana dengan gagasan pendukung? Itu yang menjelaskan atau memperkuat ide pokok. Biasanya berupa data, contoh, atau alasan. Jadi misalnya paragraf tentang ketergantungan Indonesia pada beras, ide pokoknya bisa ketergantungan pada beras mengancam ketahanan pangan. Persis dah. Terus gagasan pendukungnya bisa data konsumsi beras per kapita atau alasan kenapa kita perlu diversifikasi pangan. Menariknya, teks argumentasi itu selalu punya sikap atau pendapat ya. Iya, makanya ide pokoknya sering berbentuk opini, bukan cuma fakta doang. Oke, terus soal penempatan ide pokok nih, deduktif atau induktif? Kalau deduktif, kalimat utamanya di awal paragraf. Induktif ya sebaliknya di akhir. Contoh deduktif tadi udah jelas. Kalau induktif, gimana? Misalnya, paragraf diawali data tentang keragaman pangan lokal, terus diakhiri dengan pernyataan diversifikasi pangan perlu digalakkan. Nah, yang seru tuh waktu guru di video ngajarin dengan warna hijau buat ide pokok, pink buat gagasan pendukung. Visual banget ya. Cocok buat pelajar zaman sekarang biar nggak jenuh. Terus ada juga yang diminta bikin paragraf sendiri. Pakai pola deduktif sama induktif. Contohnya tempe. Iya, yang didaktif misalnya, tempe adalah makanan bergizi tinggi. Terus dijelasin kenapa ada protein murah, hasil fermentasi. Kalau induktif, gimana tuh? Jelasin dulu manfaat tempe, banyak vitamin, protein nabati, rendah lemak. Terus disimpulin, jadi tempe patut dijadikan produk unggulan nasional. Gampang-gampang susah sih. Tapi kalau udah ngerti polanya, pasti bisa. Setuju, yang penting jangan asal nulis panjang. Harus ada satu ide utama dan penjelasan logisnya. Dan ingat juga, satu paragraf tuh cukup satu ide pokok. Jangan double. Nah itu, sering tuh siswa nyelipin dua topik, akhirnya malah ngambang semua. Terus guru tadi sempat bahas juga soal one day without rice. Itu jadi contoh real implementasi dari diversifikasi pangan. Tapi katanya nggak efektif ya, karena butuh dukungan nyata dari pemimpin daerah. Iya, edukasi dan teladan itu penting. Kalau cuma wacana, ya susah ngubah pola pikir masyarakat. Bener, makanya dalam teks argumentasi, ide pokok itu bukan sekadar pendapat, tapi harus didukung bukti konkret. Setuju. Jadi teman-teman, belajar identifikasi ide pokok itu bukan cuma soal tugas sekolah, tapi juga melatih berpikir kritis. Sip, jadi sebelum kita tutup, satu pertanyaan buat para pendengar. Kalau kalian diminta bikin paragraph argumentation atau ide pokok, apa yang bakal kalian angkat? Nah, coba pikirin. Dan mulai latihan dari sana. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa catat dan praktek. Sampai jumpa.